Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang persebaran sumber daya alam, flora, dan fauna. Penyampaian materi pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Azah Kania Pinka, RR Ratna Hapsari Puspitawati, dan Elsa Maulidia. Yang pertama ada pengertian flora dan fauna. Flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Kedua, faktor keragaman flora dan fauna. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di muka bumi diantaranya ialah: pertama, ada iklim atau klimatik. Iklim terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada suhu. Biasanya, tumbuhan dan hewan beradaptasi terhadap suhu lingkungan fisiknya, sehingga hanya daerah dengan suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah saja yang tidak dapat didiami oleh makhluk hidup secara permanen. Kedua, kelembaban udara. Menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Air juga sangat berperan dalam reaksi pembentukan bahan organik bagi tumbuhan. Begitu pula manusia dan hewan. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting. Ketiga, ada sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi merupakan sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya ada curah hujan. Air merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan flora dan fauna. Bagi lingkungan kehidupan darat, sumber air untuk memenuhi kebutuhan organisme terutama berasal dari hujan. Perbedaan curah hujan tiap-tiap wilayah permukaan bumi menghasilkan karakteristik vegetasi dan juga menyebabkan perbedaan jenis hewan yang mendiaminya. Hal ini disebabkan tumbuh-tumbuhan merupakan produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan. Selanjutnya yang kelima ada angin. Bagi tumbuhan, angin berfungsi untuk membentuk CO2 dan memindahkan uap air dan kelembapan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Angin juga sangat berperan dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji-bijian yang akan menjadi tumbuhan baru. Faktor selanjutnya adalah faktor tanah. Sebagai media tumbuh dan berkembangnya tanaman, tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Faktor tanah disebut pula faktor edafik yang berasal dari kata edapos yang artinya tanah atau lapangan. Melihat pola persebaran vegetasi dengan faktor edafik berarti meninjau tanah dari sudut tumbuhan atau kemampuan menumbuhkan vegetasi. Faktor fisik dan kimiawi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain tekstur, struktur, dan keasaman tanah. Faktor ketiga adalah faktor topografi. Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya menyebabkan pula perbedaan kelangsungan udara. Di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda, akan ditumbuhi oleh vegetasi yang jenisnya berbeda pula karena vegetasi tumbuhan maupun hewan mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan. Oleh sebab itu, dikenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Permukaan tanah yang miring menyebabkan air cepat menyusuri lereng. Semakin terjal permukaan, semakin besar kekuatan air mengikis permukaan tanah yang subur, sehingga ketebalan tanah menjadi berkurang. Biasanya, tanah yang miring, setiap unitnya mempunyai jumlah flora dan fauna lebih sedikit daripada tanah yang relatif rata. Hal ini disebabkan oleh cadangan air cepat hilang karena bergerak ke bawah secara cepat. Dan faktor yang keempat adalah faktor biotik, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia ini. Selain faktor tersebut, hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan flora. Misalnya, serangga dalam proses penyerbukan, kelelawar, burung, tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan. Peranan faktor tumbuh-tumbuhan adalah untuk menyuburkan tanah. 3. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berkat iklim tropis, Indonesia mampu menampung banyak jenis flora dan fauna. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia tengah dan timur, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Indonesia bagian barat atau Asiatis. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga tipe Asiatis. Wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di mana tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Salah satu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah barat adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Sedangkan untuk faunanya seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam. 2. Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut juga sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Sedangkan untuk faunanya, banyak pula terdapat hewan endemik di Indonesia yang menempati Indonesia bagian tengah ini. Di antaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. 3. Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur dan disebut juga sebagai tipe Australis, di mana karakteristik flora dan faunanya yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan di antaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matua. Sementara itu, fauna endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur ini diantaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. 4. Flora fauna yang hampir punah. Kelestarian ekosistem saat ini menjadi salah satu isu sentral mengenai fungsi lingkungan hidup, dikarenakan semakin kritisnya keadaan keseimbangan alam yang dilakukan oleh ulah serakah manusia. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan status dilindungi untuk spesies flora dan fauna yang hampir punah. Untuk spesies flora Indonesia yang hampir punah yaitu 1. Bunga Rafflesia.
Rafflesia arnoldi merupakan jenis tumbuhan yang kelangsungan hidupnya menggantungkan sumber energi pada inangnya, atau bisa disebut juga dengan tanaman parasit. Rafflesia hampir punah dikarenakan penurunan luas habitat akibat penebangan liar. Selain itu, Rafflesia juga sulit dikembangbiakan di luar habitatnya. Hal inilah yang semakin membuat bunga ini hampir punah. 2. Edelweiss Jawa. Anaphalis javanica yang dikenal secara populer sebagai Edelweiss Jawa atau bunga senduro adalah tumbuhan endemik zona alpina atau montana yang hidup di berbagai pegunungan tinggi Nusantara. Edelweiss memiliki keunikan di mana bunga ini dapat mekar selama 10 tahun. Hal inilah yang membuat para pendaki diam-diam mencuri bunga tersebut dan membawanya pulang. Lama-kelamaan bunga Edelweiss Jawa pun semakin berkurang populasinya dan hampir punah. 3. Bunga bangkai. Bunga bangkai atau Amorphophallus titanum Beck merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera. Populasi bunga bangkai liar sudah semakin berkurang karena habitat alaminya banyak mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Penyebab lainnya adalah masyarakat merasa terancam dengan bau busuk bunga ini, membuat mereka memotong bunga dan daun dari tumbuhan bunga bangkai tersebut. 4. Kantong semar. Kantong semar atau genus Nepenthes merupakan tumbuhan yang unik di mana tanaman ini merupakan tumbuhan pemakan serangga. Kantong semar terancam punah akibat perburuan dan koleksi tanaman hias, fragmentasi, dan kerusakan habitat. 5. Pohon anggrek tebu. Pohon anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum memiliki ciri fisik kombinasi bintik-bintik aksen polkadot berwarna coklat, merah, dan merah tua semu hitam. Bunga ini apabila dicabut dari batangnya tidak akan langsung layu dan bisa bertahan hingga 2 bulan walaupun sudah terpisah dengan batangnya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang memburu bunga ini. Ditambah lagi dengan perkembangbiakan bunga ini yang terbilang lambat, menambah daftar faktor kepunahan bunga anggrek tebu ini. Untuk spesies fauna Indonesia yang hampir punah antara lain 1. Badak bercula 1. Badak bercula 1 merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Jumlah badak bercula saat ini hanya mencapai 35-45 ekor saja. Badak bercula 1 banyak diburu untuk diambil culanya. Badak bercula 1 juga diklaim menjadi mamalia terlangka di dunia. 2. Orang-utan. Orang-utan tersendiri dibagi menjadi 2 spesies, yaitu Pongo pygmaeus yang hidup di Kalimantan dan Pongo abeli yang ada di Sumatera. Orang-utan Sumatera masuk dalam kategori sangat terancam punah karena populasinya tinggal 7.500 individu di alam. Sementara orang-utan Kalimantan masuk ke dalam kategori terancam punah dan tersisa 57.000 individu saja. Beberapa penyebab berkurangnya populasi orangutan diantaranya adalah praktek perburuan dan pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, perubahan iklim, serta kebakaran hutan. 3. Komodo. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo. Hewan ini termasuk spesies yang hampir punah, di mana aktivitas vulkanis, gempa bumi, kerusakan habitat, kebakaran, berkurangnya mangsa, meningkatnya pariwisata, dan perburuan gelap membuat komodo semakin rentan terhadap kepunahan. 4. Cendrawasih. Burung-burung cendrawasih merupakan anggota famili Paradiseidae dari ordo Passeriformes. Burung ini memiliki bulu yang sangat panjang dan rumit yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Karena keindahan bulunya, keberadaan burung cendrawasih kian lama terancam punah.
Banyak perburuan dan penangkapan liar yang dilakukan untuk tujuan perdagangan. 5. Anoa. Anoa atau Bubalus sp adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kecil. Anoa hampir punah akibat perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, melakukan perburuan. Selain itu, perusakan lingkungan habitat membuat anoa hampir punah. Cara melestarikan flora dan fauna. Berikutnya adalah flora. Flora yang hampir punah adalah bunga Rafflesia. Tumbuhan langka di Indonesia yang berada di peringkat pertama daftar tumbuhannya terancam punah yaitu bunga Padma raksasa atau bunga Rafflesia. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga tak heran bila sering disebut sebagai bunga bangkai. Bunga ini terkenal di dunia karena memiliki ukurannya yang besar dengan diameter 1 meter dan berat mencapai 10 kg. Cara melestarikannya adalah dengan tidak merusak lingkungan tempat tinggal makhluk tersebut dan tidak mencemari lingkungan tempat hidup mereka. Flora yang kedua adalah Edelweiss Jawa. Tumbuhan berikutnya yang masuk kategori tumbuhan langka di Indonesia yaitu Edelweiss Jawa atau bunga senduro. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin kritis akibat ulah tangan jahil para pendaki gunung yang memetik dan menjadikannya sebagai hadiah. Saat ini, bunga ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Cara melestarikannya adalah dengan tidak memetik atau merusaknya, dan tetap menjaga dan melestarikan bunga Edelweiss. Flora yang ketiga adalah bunga bangkai. Selain bunga Padma raksasa, ada lagi bunga lain yang disebut bunga bangkai, yakni bunga dengan nama lain Amorphophallus titanum. Perbedaan bunga bangkai ini dengan bunga Padma raksasa yaitu pada bentuk bunga yang menjulang ke atas dan dapat mencapai 4 meter. Habitat asli bunga bangkai berasal dari Sumatera. Namun saat ini, bunga ini telah banyak dilestarikan dan salah satunya ada di Taman Hutan Raya IR Juanda, Bandung. Cara melestarikannya adalah pelestariannya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelestarian di tempat di mana tanaman itu berada dan pelestarian di luar dari habitat tanaman itu berada. Flora yang keempat adalah tumbuhan kantung semar. Tumbuhan langka di Indonesia berikutnya adalah kantung semar, yang bahkan telah dikenal di dunia karena keunikannya. Keunikan utamanya terletak pada kemampuan kantung semar dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan kumbang. Sayangnya, keberadaan kantong semar saat ini sudah semakin langka sehingga harus menambah upaya pelestarian agar tak punah. Cara melestarikannya adalah dengan menjadikan kantong semar sebagai tanaman hias rumah akan tampak beda dengan yang lain dan indah juga sekaligus ikut serta dalam pelestarian kantong semar. Dan flora yang kelima adalah pohon anggrek tebu. Bunga hias seperti anggrek tebu juga ternyata bisa termasuk sebagai tumbuhan langka di Indonesia yang harus dilestarikan. Anggrek tebu merupakan famili keluarga anggrek yang paling besar dan beratnya satu bunga ada yang bisa mencapai hingga 1 ton. Saking langkanya, bunga anggrek tebu kini menjadi tumbuhan dengan status langka dan dilindungi oleh pemerintah. Cara melestarikannya dengan cara membudidayakan tanaman anggrek. Jangan terus mengambil tanaman anggrek karena mengakibatkan kepunahan dan mencari tahu tentang kehidupan tanaman anggrek tersebut. Fauna yang hampir punah adalah orangutan. Orangutan merupakan salah satu bangsa kera yang sangat mirip dengan manusia. Di seluruh dunia, jumlah orangutan terus berkurang. Dan cara melestarikannya adalah
tidak melakukan perburuan secara besar-besaran terhadap orangutan, tidak merusak habitat orangutan, tidak merusak rantai makanan di dalam hutan. Fauna yang kedua adalah komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina. Tidak hanya itu, komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan dimangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. Cara melestarikannya, mendirikan Taman Nasional Komodo, melarang perburuan dan perdagangan komodo, memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan komodo, dan melakukan penangkaran komodo. Hewan yang ketiga adalah badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di dunia. Cara melestarikannya, menjaga habitat badak bercula satu, pembuatan taman nasional atau Soka Marga Satwa, dan melakukan penangkaran. Fauna yang keempat, burung cendrawasih. Meski telah banyak dikirim ke berbagai negara, keempat jenis burung cendrawasih hanya dapat ditemukan di Papua. Cara melestarikannya, penangkaran di lokasi perlindungan, memberi perawatan terbaik, mengembangbiakan, tidak memburu, tidak merusak populasi, tidak mencemari lingkungan, dan melepaskan ke alam. Dan fauna yang kelima adalah anoa. Anoa memiliki sepasang tanduk yang menyerupai banteng. Hanya saja, ukuran anoa jauh lebih kecil dibandingkan banteng pada umumnya. Sayangnya, banyak pihak yang tak bertanggung jawab memburu hewan ini untuk dikonsumsi. Cara melestarikannya adalah dengan cara mengembangbiakan anoa di kebun binatang. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.